Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa likai la ta'sau ala ma fatakum, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang belum kalian bisa mendapatkannya, agar kalian tidak putus asa dari hal-hal yang terlepas dari genggaman kalian, dan kalian tidak bergembira berlebihan dengan apa yang kalian dapatkan. Bahwa hakikatnya hidup ini kadang kita dimudahkan oleh Allah, rezekinya lancar, sehat badannya, rencana-rencananya disukseskan oleh Allah. Kadang kita bahagia sekali, tapi kadang juga rezekinya sempit, datang penyakit, semua yang kita rencanakan gagal berantakan, rencana A, rencana B semua dapat kendala, membuat hati kita sedih, kecewa, bahkan bisa berujung putus asa. Puasa ini mengajarkan kita hakikat-hakikat itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah, basataka kai la yubkika ma'al qabdi, Allah memberikan kepadamu kelapangan agar engkau tidak merasa sempit terus. Jadi kadang rezeki itu tiba-tiba datang tanpa kita duga-duga, membuat kita bahagia sekali. Kenapa demikian? Agar engkau tidak selamanya merasa sedih, agar engkau tidak merasa bahwa hidup ini hanya susah saja isinya. Kemudian wa qabadaka kaila yatrukuka ma'al qabdi, sebaliknya Allah mendatangkan kesulitan hidup agar engkau tidak dibiarkan oleh Allah dalam kelapangan dan hidup serba kecukupan. Orang yang tidak pernah susah itu bahaya. Orang yang tidak pernah sakit itu bahaya. Bisa membuat dirinya lupa diri, bisa membuatnya menjadi sombong, bisa membuatnya menjadi tidak ada rasa peduli kepada sesama. Oleh karena itu puasa ini melatih diri kita untuk menanamkan hal-hal seperti itu. Jamaah tarawih rahimakumullah. Dan pada umumnya al-arifuna idza busitu akhwafa minhum, orang-orang yang mengenal Allah, dekat kepada Allah, itu mereka lebih khawatir, lebih takut kalau diberi kenikmatan, kalau dilapangkan hidupnya. Dia lebih khawatir daripada diberi ujian berupa kemiskinan, penyakit, diberi ujian bermacam-macam. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sanggup mendapatkan nikmat dibandingkan orang yang diuji dengan kesulitan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau berkata, "Ma wasaltu ilallahi bikasrati sholatin wala siyamin naharin." Saya tidak bisa mencapai kedekatan kepada Allah bukan karena salat, bukan karena banyaknya puasa, walakin wasaltu ilallahi bil karam, akan tetapi saya bisa dekat kepada Allah, sampai kepada Allah dengan sifat dermawan, wat tawadhu'i, dan sifat tawadu, dan yang ketiga wasalamati sadri, dan hati yang selamat, dada yang bersih. Jadi yang membuat orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia salat sepanjang malam, bukan karena dia puasanya sepanjang tahun, tapi yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya sampai kedudukan saya dekat kepada Allah bil karam, dengan sifat dermawan.
Puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita senang berbagi. Makanya pahala memberi buka bagi orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Kita latih diri kita untuk senang berbagi, karena sifat senang berbagi itu adalah mencontohi sifat Allah yang penyayang. Cuman perlu kita perbaiki jamaah sekalian yang sama berbahagia, niat kita ketika kita membantu orang, kita memberi orang, bahwa kalau kita punya uang, kita sedekah kepada orang, niatkan, ya Allah, ini hartamu. Ini hartamu, saya berikan kepadamu kembali. Jangan kita merasa yang membantu orang itu adalah milik kita, kepunyaan kita. Itu namanya kita tidak paham esensi daripada harta itu. Ini adalah titipanmu ya Allah, hartamu yang engkau titipkan kepada saya niatkan, saya berikan kembali kepadamu melalui hambamu si A, si B, si C. Ya, ipada C ini tak supaya natarima madeceng hukum Allah Ta'ala. Hilangkan dirimu dalam bersedekah itu. Supaya apa? Supaya engkau tidak merasa bangga. Ini kan kita merasa gara-gara kita orang itu bisa makan, gara-gara kita usaha orang itu bisa jalan, gara-gara kita orang itu bisa berobat, gara-gara kita. Memangnya Anda siapa? Ya. Kalau Allah tidak mudahkan hatimu, kalau Allah tidak titipkan hartanya kepadamu, tentu engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wat tawadhu', dengan tawadhu. Puasa ini kita satu hari tidak makan sudah tidak berdaya. Kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita cerdas. Baru satu hari tidak makan sudah loyo. Artinya apa? Bahwa kita ini makhluk yang tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Kenapa? Baru tidak makan saja sudah tidak berdaya. Maka tanamkan tawadhu itu dengan merenungkan nilai puasa. Kemudian yang ketiga, yang terpenting kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa salamatus sadar, hatinya selamat. Kenapa orang-orang yang dekat kepada Allah, para waliullah itu disebut dengan tosalama? Tosalama karena hatinya selamat. Tidak ada artinya kau salat beribu-ribu rakaat kalau hatimu kotor, mulutmu kotor. Tidak ada gunanya engkau haji berkali-kali kalau mulutmu, hatimu kotor. Engkau dipandang entengi pada murupa tahu, engkau dengki iri hati kepada orang lain. Hati yang bersih itulah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersih hatinya orang, maka semakin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, membersihkan, menjernihkan jiwanya. Nah, bulan Ramadan ini gunakan untuk banyak bertafakkur, banyak merenung. Kita habis sholat subuh, perbanyak zikir. Habis sholat tarawih witir, perbanyak merenung. Setelah buka puasa, merenunglah. Tafakkur itu untuk apa? Membersihkan hati kita. Kenapa terlalu banyak iri hati, dengki, sombong, meremehkan orang? Ini yang menjadi hijab, dinding yang tebal yang menghalangimu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya kita punya ibadah banyak, tapi hati kita kotor, penuh dengan karat daripada dosa-dosa yang menjadi dinding penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.